Oke nih guys, sekarang kita proses pengocoran nih guys. Nah, kita biasanya untuk proses pengocoran atau pemupukan tanaman sayuran kali ini berhubung di bulan Juni ini sudah memasuki musim kemarau atau musim panas, maka jarang akan ada hujan. Oleh karena itu kita pupuk menggunakan pupuk cair dengan menggunakan pupuk non subsidi. Nah, dengan takaran 2 kali lipat daripada memupuk pada sayuran guys. Nah ini guys, dan kenapa harus kita pupuk kocor ini guys, karena kita menoreh tidak setiap hari guys. Menoreh kita oles karet guys. Nah, kita oles sehingga kenapa, sehingga keluarnya banyak, dan keluarnya banyak pun harus diimbangi juga dengan pupuk guys. Nah guys, harus diimbangi juga dengan pupuk. Bisa dilihat guys, ada pohon apa ini namanya, ada pohon kayu sengon ini guys. Nah guys, ini guys, nah ini agak kayak gini guys, tidak tapi bersih guys untuk apa namanya, untuk jenis rumputnya, karena kita tidak semprot semua. Karena kenapa, karena pengaruh di akar serabut daripada karet ini guys. Nah ini guys, hasilnya seperti ini guys kalau tidak dioles guys. Berhubung kemarin sudah kita oles menggunakan obat oles, harus apa ya namanya, harus diimbangi juga dengan pupuk guys. Nah, harus diimbangi juga dengan pupuk, sehingga kenapa, sehingga kita menoreh cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali guys. Dan di 3 kali penyadapan atau 3 kali melukis sudah bisa dipanen dan sudah menghasilkan rupiah guys. Nah, untuk harga sekarang ini ada relatif ada yang bermacam-macam, ada yang harga 15, ada yang harga 14, ada yang harga 17. Tergantung kita mau kemana menjual. Nah ini guys, adalah pupuk non subsidi yang sudah kita racik pupuknya dengan dosis 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daripada tanaman sayuran guys. Dan ini biasanya kalau di musim hujan kita pupuk mutiara itu 1 kilo non subsidi kan biasanya jenis mutiara 16 itu biasanya 1 kilo pupuk yang kita sebar di bawah pohon karet biasanya itu sampai dengan 20 batang pohon karet guys. Kalau kocor ini atau pupuk cair ini itu biasanya kita campurkan dengan air 2 kilo langsung kita masukkan. Nah ini sudah habis guys, kita masukkan dan kita aduk. Setelah itu kita aduk sampai hancur semua pupuk non subsidi. Setelah itu kita tuang masuk ke dalam ini guys, sprayer yang tidak menggunakan listrik nih guys. Nah seperti ini, supaya apa ya, supaya karet yang kita obat dan kita pupuk, meskipun
di musim kemarau ini atau musim hujan, apa namanya, supaya keluarnya mengimbangi pupuk, supaya berat dan supaya bagus lah guys. Kalau kita pupuk saja, kalau kita oles saja tanpa kita pupuk, itu biasanya kadar airnya tinggi guys. Nah, biasanya kalau satu wadah itu biasanya full pada saat kita panen, nah biasanya di bawahnya banyak kandungan air. Nah ini guys, nah seperti ini guys. Kandungan airnya seperti ini guys, yang sudah kita campur menggunakan pupuk dan subsidi. Biasanya kalau sayuran itu kurang lebih sekitar takarannya 1-2. Kalau ini takarannya biasanya harus 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat guys. Nah ini guys, 6 takar ini guys. 6 takar ini agak lumayan guys. Nah, cara membedakan kita membeli pupuk non subsidi yang asli atau enggak. Kalau yang pupuk non subsidi yang asli, yang harganya agak agak lumayan. Kalau sekarang ini sekitar harga berapa ya, sekitar 20.000 atau 22 itu. Nah, itu biasanya pada saat kita pegang pupuk tersebut, pupuk non subsidi yang kita campur dengan air, biasanya dingin guys kalau kita pegang guys. Berbeda dengan pupuk yang palsu guys, atau non subsidi yang palsu, biasanya dengan harga murah akan tetapi kualitasnya tidak ada guys. Karena kenapa? Karena pada saat kita campur dengan air itu tidak ada rasa dingin sama sekali guys. Nah ini guys, ini bisa dilihat seperti kolam nih guys. Nah ini adalah air alami yang turun langsung di atas sumber mata air, yaitu di atas gunung dengan ketinggian NDPL paling kurang lebih sekitar 200 atau 180 NDPL, yang mana dibuatkan bendungan yang mengalir di atas puncak gunung, sehingga dipasanglah yaitu pipa berukuran 3 sampai 4 in dari atas gunung turun ke gunung, itu disambung lagi dengan pipa 3 in, sambung lagi ke pipa 2 in, sehingga muncul pupuk kok kita membahas mata air kok pupuk, sehingga muncullah air ke tong-tong dan membagi ke rumah-rumah warga. Sehingga apa? Sehingga air ini adalah air alami tanpa menggunakan alat apapun ya. Alatnya cuma pipa di atas, pipa ditaruh di sebuah bendungan di atas puncak gunung, sehingga di sumber mata air. Setelah itu turun ke bawah tanpa menggunakan alat apapun, dan ini adalah air alami. Nah, dan meskipun air alami tidak tetap lancar, kita juga ada ini taso ini adalah begitu air hujan turun itu akan langsung turun ke wadah ini guys. Dan wadah ini kurang lebih tingginya sekitar berapa ya, sekitar 140 cm guys. Dan ini sudah penuh guys. Sudah penuh. Oke, dengan spare kurang lebih 16 liter dan dengan berat kurang lebih ya
sekitar 10 kilo atau berapa ya ini beratnya, saya tidak tapi bisa untuk kita taruh seperti biasa. Dan biasanya kita rapi guys rambutnya, berhubung ini tadi bangun pagi-pagi. Iya. Wah. Nah guys, kita jalan. Kameranya berubah-ubah guys, menyesuaikan keadaan matahari guys. Nah, bisa hitam bisa putih. Nah ini guys, karena terlindung daripada matahari guys, cahaya guys. Nah ini guys, alhamdulillah jalannya sudah mulus nih guys. Jangan lupa kalau kita di kebun atau istilahnya perkebunan karet, kita harus menggunakan sepatu guys. Nah, sepatu karena banyak duri-duri. Kalau di kebun sayur kita tidak menggunakan alas kaki, karena kenapa? Karena tidak ada duri. Nah seperti ini guys, langsung pengaplikasiannya seperti ini guys. Nah bisa dilihat guys. Nah cukup seperti ini saja guys pengaplikasiannya. Nah, dalam hitungan 10 detik sudah bisa membawa beberapa batang pohon karetnya. Nah ini guys akar-akarnya guys. Nah, langsung yang penting kena akar guys, dan pupuk langsung apa ya. Nah dalam hitungan berapa menit ini, sekitar 1 menit atau 2 menit sudah bisa membawa atau kurang lebih sekitar 20 sampai 30 batang karet guys. Nah guys, gimana guys, ini adalah pemupukan cair. Dan ini belum semuanya guys kita buka guys. Nah duriannya pun tidak tapi bagus juga guys. Ini ada satu pohon yang kena jamur kayaknya guys, kering. Ini belum. Nah, langsung guys, dengan takaran sekitar 6 gelas air mineral yang sudah dicampur dengan air, itu sudah bisa membawa atau kita memupuk cair itu kurang lebih sekitar berapa puluh pohon ya guys. Sekitar kalau kita lihat bisa sampai 40 batang pohon karet guys. Nah guys, dan video ini sudah berapa durasi ini, sudah 14 menit, dan saya berangkat tadi jam 6.30 lewat 31 waktu Indonesia Tengah guys. Dan sekarang kurang lebih hampir jam 7. Nah guys, ini sudah membawa atau memupuk cair pada akar
pohon karet sudah hampir 50 batang lebih guys. Nah, dalam durasi yang agak cepat, berhubung di musim kemarau ini harus kita imbangi oles, dan harus juga kita imbangi dengan pupuk. Kenapa kita oles dan kenapa kita pupuk? Karena supaya menghemat daripada energi kita guys. Nah, kalau kita setiap hari melukis itu wow, tenaganya sangat ekstra guys. Nah, guys. Nah, kalau yang seperti ini kan bagus ya, kualitasnya hitam untuk karetnya, dan sudah habis nih guys. Enggak lupa juga kita bawa obat nyamuk, kita taruh obat nyamuk di depan guys. Nah, sudah habis guys. Oke guys, nah mungkin hanya ini video edukasi terkait terkait apa ya, terkait pemupukan air pada apa, pada tanaman pohon karet menggunakan pupuk kimia non subsidi. Masih ada guys. Nah guys, dengan beberapa durasi waktu kita mengocor atau kita pupuk menggunakan sprayer yang tidak menggunakan listrik, itu cukup memakan waktu kurang lebih sekitar 7-8 menit untuk memupuk pohon karet dengan jumlah kurang lebih sekitar 50-60 batang karet guys. Ini agak capek juga guys, dan selanjutnya saya akan memupuk sayuran jenis terong. Nah guys, karena terongnya sudah mulai berbunga dan jatahnya memupuk sayuran terong guys. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe. Nah guys.